Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama untuk mempresentasikan proposal bisnis kami, yaitu Portside Cafe and Resto. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Adapun anggota kelompok ini, yang pertama saya sendiri Ayu Dianti selaku moderator dengan ekor NIM 056, kemudian Aan Syawaludin dengan ekor NIM 031, selanjutnya Izata Clarissa dengan ekor NIM 065, kemudian Elva Aprili Timang dengan ekor NIM 076, Sabrina Andini dengan ekor NIM 066, dan yang terakhir Khalidatul Janah dengan ekor NIM 101. Baik, selanjutnya adapun hal-hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang dan juga lokasi. Yang kedua, segmentasi pasar. Selanjutnya ada analisis SWOT, kemudian manajemen operasional kegiatan, dilanjutkan dengan rancangan biaya dan pendapatan, dan yang terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Baik, untuk mengefisien waktu, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan latar belakang dan juga lokasi. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, di sini kami membuat kafe dan resto dengan nama Portside Cafe dan Resto. Nah, tempat ini merupakan tempat yang unik dan menyenangkan yang terletak di sekitar rumah sakit. Nah, dengan dibangunnya kafe ini, kami bermaksud untuk memberikan kontribusi positif bagi komunitas lokal dan menyajikan pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan. Nah, inspirasi kami ini berasal dari keindahan budaya Makassar dan semangat keramahan masyarakatnya. Nah, Portside Cafe dan Resto ini didirikan dengan tujuan menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya orang-orang yang berpikiran sama, di mana setiap kunjungan diharapkan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Nah, kami memahami pentingnya menciptakan ruang yang tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga menyatukan orang-orang dalam suasana santai dan penuh kehangatan. Nah, komitmen kami juga ini terhadap kualitas dan keragaman suku, serta pelayanan yang ramah yang mencerminkan semangat kami untuk menjadi kontributor positif bagi kehidupan sehari-hari warga Makassar. Nah, Portside Cafe dan Resto ini juga bukan hanya sekedar bisnis kuliner, melainkan bagi dari cerita hidup kota ini yang senantiasa berkembang bersama komunitas yang kami layani. Next. Adapun, di sini lokasi usaha kami itu berada di Jalan Jalur Lingkaran Barat Tamalan Rea, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, di sini, eee, kita, eee, di sini saya akan menjelaskan peta situasinya. Di sini terdapat lokasi usaha dengan, sudah diberikan lambang lokasi usaha. Nah, di samping lokasi usaha ini terdapat lambang warna kuning yang di mana itu merupakan masjid dan warna hijau itu merupakan rawa-rawa serta yang warna biru ini terdapat rumah sakit dan juga yang warna merah ini dilambangkan dengan rumah warga dan yang abu-abu ini itu dilambangkan dengan jalan raya. Next. Selanjutnya ada Siteplan atau denah bangunan. Di sini kami mendesain bangunan dari resto yang kami bikin. Di sini terdapat pintu masuk yang terdapat ada di bawah sebelah kiri, sebelah kanan, sorry.
Dan di sini juga di dalamnya itu terdapat water closet pria maupun wanita. Di sini juga terdapat dapur, serta di sini juga terdapat meja yang di mana di sini merupakan tempat-tempat orang yang bersantai atau menikmati kuliner yang kami hidangkan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, poin berikutnya dari segmentasi pasar yang telah disusun mengidentifikasi beberapa segmen pasar yang berbeda dan menawarkan pelayanan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing segmen. Yang pertama itu adalah masyarakat umum. Di sini itu masyarakat umum itu yang dimaksud adalah orang-orang yang tinggal atau bekerja di sekitar rumah sakit atau lokasi bisnis. Karakteristiknya itu mencari tempat makanan yang nyaman, beragam selera, dan preferensi. Pelayanannya itu menyediakan menu yang beragam dan terjangkau, menawarkan promosi atau diskon untuk pelanggan setia. Next. Selanjutnya poin kedua, yakni tenaga medis dan rumah sakit. Di sini tuh dokter, perawat, pasien, dan staf rumah sakit lainnya. Karakteristiknya itu jadwal yang padat dan tidak teratur, mencari makanan yang sehat atau sesuai dengan kebutuhan kesehatan tertentu, mencari tempat yang nyaman untuk bersantai setelah shift. Nah, di sini tuh kami melakukan pelayanan yakni menyediakan opsi makanan cepat saji, menyediakan opsi makanan yang sehat dan bergizi, dan yang terakhir adalah memberikan diskon khusus untuk tenaga medis. Next. Oke, yang ketiga yakni pengendara yang melakukan perjalanan jauh dalam perjalanan panjang singkat. Nah, pelayanannya itu berupa layanan drive-thru atau takeaway, opsi makanan yang dapat dikonsumsi saat berkendara. Next. Dan poin terakhir yakni pelanggan bisnis atau rapat. Orang-orang yang mengandalkan pertemuan bisnis. Karakteristiknya itu mencari tempat yang cocok untuk pertemuan bisnis, memesan makanan dalam jumlah yang besar. Nah, di sini tuh kami menawarkan ruang untuk pertemuan atau acara, menyediakan layanan pengiriman atau pesanan dalam jumlah besar. Nah, dari segmen pasar ini, kita itu memahami kebutuhan dan preferensi masing-masing segmen. Strategi pemasaran dapat difokuskan untuk menarik perhatian dan mempertahankan setiap kelompok pelanggan. Hal ini mencangkup penawaran khusus, promosi, dan pelayanan yang dirancang khusus untuk memenuhi ekspektasi pasar. Materi selanjutnya itu adalah SWOT yang akan dibawakan oleh Halizatul Jannah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan membahas analisis SWOT yang ada di Portside Cafe and Resto. Nah, pertama itu adalah strength atau kekuatan. Nah, pertama itu adalah lokasi yang strategis. Di posisinya itu di sepanjang jalan besar Perintis Kemerdekaan, memberikan akses mudah bagi pengendara dan pelanggan yang memiliki potensi yang tinggi. Yang kedua adalah diversifikasi menu, yaitu menyediakan menu beragam untuk memenuhi berbagai selera dan preferensi pelanggan. Nah, yang ketiga adalah komitmen pada kualitas, fokus pada kualitas makanan, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. Yang selanjutnya adalah keterlibatan komunitas. Nah, sebagai bagian internal dan kehidupan Kota Makassar, memiliki latar belakang yang kuat sebagai kontributor positif bagi komunitas lokal. Nah, selanjutnya adalah fleksibilitas ruang, yaitu menyediakan ruang pertemuan dan layanan pengiriman untuk pelanggan bisnis ataupun rapat. Nah, selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Persaingan dengan bisnis yang sejenis. Persaingan yang ketat di sekitar rumah sakit dapat mempengaruhi daya tarik dan profitabilitas. Nah, selanjutnya adalah ketergantungan pada lokasi. Keterbatasan ruang parkir atau keterbatasan layanan dapat menjadi kendala bagi pelanggan. Nah, selanjutnya adalah ketergantungan pada musiman.
Variabilitas musiman dapat mempengaruhi jumlah pelanggan yang dapat diakses. Dan selanjutnya adalah ketergantungan pada pihak ketiga. Bergantung pada pemasok atau layanan pengirim dapat menimbulkan risiko yang logistik. Nah, selanjutnya adalah peluang atau opportunities. Kerjasama dengan rumah sakit. Menjalin kemitraan dengan rumah sakit untuk menyediakan layanan khusus bagi tenaga medis dan pengunjung rumah sakit. Selanjutnya adalah ekspansi menu. Terus mengembangkan menu sesuai dengan tren kuliner dan preferensi pelanggan. Selanjutnya adalah pemasaran online. Meningkatkan promosi online melalui media sosial dan platform pengiriman makanan. Selanjutnya penyedia makanan cepat saji, menyediakan opsi makanan cepat saji untuk menanggapi jadwal yang padat dari tenaga medis dan pengendara yang melakukan perjalanan jauh. Nah, terakhir adalah ancaman atau threats. Persaingan ketat. Persaingan dengan bisnis sejenis atau tidak sejenis di sekitar rumah sakit dapat mempengaruhi daya tarik dan profitabilitas. Selanjutnya adalah perubahan preferensi atau konsumen, yaitu perubahan tren dan preferensi konsumen terhadap makanan dan minuman dapat memerlukan penyesuaian menu dan strategi pemasaran. Nah, selanjutnya adalah ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya membeli pelanggan, mempengaruhi juga frekuensi kunjungan dan jumlah pengeluaran. Selanjutnya adalah perizinan dan peraturan atau tuntutan perizinan yang kompleks dan perubahan regulasi dapat memerlukan investasi tambahan dan waktu. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai manajemen operasional kegiatan. Nah, manajemen operasional kegiatan di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bahan pembuatan produksi, di mana pada bahan pembuatan produksi ini terdiri atas bahan baku utama. Kami di sini memastikan kualitas bahan baku utama seperti daging, sayuran, bumbu-bumbu, dan bahan lainnya itu memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas. Kemudian produk lokal, di mana kami mengutamakan penggunaan produk lokal untuk mendukung perekonomian lokal dan memberikan sentuhan autentitas pada menu. Serta yang terakhir yaitu keberlanjutan, di mana kami mempertimbangkan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mendukung praktik pertanian atau produksi yang bertanggung jawab. Manajemen operasional kegiatan yang kedua yaitu peralatan, di mana di sini peralatan terdiri atas dapur profesional, peralatan pengolahan makanan seperti pemotongan, pencacahan, dan penggilingan bahan untuk mempersiapkan bahan-bahan dengan efisien. Adapun peralatan penyimpanan, mesin pendingin, serta peralatan pengemasan untuk memastikan keamanan dan kebersihan produk selama distribusi. Yang ketiga yaitu sistem kegiatan operasional, di mana pada sistem kegiatan operasional ini terdiri atas manajemen persediaan, di mana kami mengelola persediaan dengan sistem yang efisien untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Kemudian ada pemantauan kualitas, di mana di sini terdapat sistem pemantauan kualitas produk selama proses produksi untuk memastikan konsistensi dan keamanan makanan. Adapun jadwal produksi serta karyawan, di mana kami menyelenggarakan pelatihan rutin untuk karyawan terkait teknik memasak, standar kebersihan, dan keamanan pangan. Dan manajemen kegiatan yang terakhir yaitu proses produksi. Nah, pada proses produksi terdiri atas pemilihan bahan baku, di mana di sini kami memilih bahan baku dengan standar kualitas tinggi dan melakukan pemeriksaan kualitas. Selanjutnya ada pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, serta distribusi untuk memastikan produk tiba di tempat tujuan dalam kondisi yang prima. Mungkin untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan kelompok saya. Baik, yang terakhir yaitu rancangan biaya dan pendapatan. Nah, di sini kami akan memaparkan rincian untuk setiap komponen keuangan yang akan digunakan untuk membangun bisnis. Yang pertama itu kami alokasikan biaya untuk lokasi, di mana analisis potensial pelanggan dan kompetitor di sekitar lokasi. Nah, di sini kami mengestimasikan uang muka sewa lokasi itu sekitar 100 juta, dan pembayaran sewa bulanan itu sekitar 20 juta per bulan. Jadi ketika ditotal untuk 6 bulan maka akan terkumpul sekitar 120 juta. Kemudian ada renovasi dan desain interior. Nah, di sini kami akan berkolaborasi dengan desain interior berpengalaman dan kontraktor yang handal. Adapun estimasi dari biayanya yaitu sekitar biaya untuk desain interior dan renovasi itu sekitar 150 juta dan cadangan untuk pemeliharaan rutin itu sekitar 10 juta. Selanjutnya yaitu perizinan dan legalitas.
Nah, di sini kami akan berkonsultasi dengan ahli hukum untuk perizinan yang tepat dan audit yang legalitas. Untuk biaya perizinan dan legalitas ini kami anggarkan sekitar 30 juta dan estimasi biaya perpanjangan izin setiap tahunnya itu dianggarkan sekitar 10 juta. Untuk selanjutnya yaitu peralatan dan fasilitas. Kami akan memilih peralatan berdasarkan efisiensi, keandalan, dan pemeliharaan yang mudah. Nah, di sini peralatan dapur, mesin, dan peralatan lainnya itu kami anggarkan sekitar 300 juta, dan biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan itu sekitar 20 juta per tahun. Nah, kemudian ada inventaris. Di sini negosiasi kontrak dengan pemasok untuk diskon dan persyaratan pembayaran yang menguntungkan. Itu yang akan kami lakukan. Kemudian untuk anggaran estimasi biayanya itu kami menggunakan sistem manajemen persediaan yang kami anggarkan sekitar 50 juta, persediaan awal bahan baku sekitar 80 juta per bulan. Untuk selanjutnya itu pemasaran dan promosi awal. Kami akan bekerja sama dengan agen pemasaran digital dan penyelenggara acara lokal. Nah, biaya yang kami gunakan yaitu sekitar biaya kampanye pemasaran awal itu sekitar 20 juta, dan evaluasi kinerja strategi pemasaran kami alokasikan sekitar 10 juta per bulan. Untuk biaya pendidikan dan pelatihan karyawan, kami melakukan program pelatihan karyawan yang disesuaikan dengan spesifik peran masing-masing karyawan kami. Nah, di sini kami mengestimasikan biaya rancangan pengembangan karyawan itu sekitar 15 juta per tahun, dan cadangan untuk pelatihan tambahan itu sekitar 5 juta per tahun. Untuk teknologi dan sistem informasinya, di sini kami melakukan integrasi teknologi untuk melacak kinerja penjualan, inventaris, dan umpan balik pelanggan. Nah, di sini ada estimasi biayanya itu untuk sistem POS dan perangkat lunak manajemen restoran itu sekitar 50 juta, dan biaya pemeliharaan dan pembaruan sistem POS itu sekitar 30 juta per tahun. Adapun kami dalam rancangan biaya ini juga tentu usaha itu pasti akan ada naik turunnya. Jadi kami dalam proposal bisnis ini kami melakukan cadangan keuangan. Nah, dalam cadangan keuangan kami itu misalnya ada pendapatan penurunan, maka kami anggarkan untuk cadangan keuangan itu sekitar 10% dari total modal awal. Jadi 10%-nya itu sekitar 150 juta. Dan persiapan untuk keadaan darurat itu kami alokasikan sekitar 50 juta. Ini merupakan revaluasi cadangan setiap 6 bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar. Adapun pendapatan dan pengeluaran bulanan itu kami estimasikan sekitar pendapatannya itu kita targetkan di 300 juta per bulan, dan biaya operasional rata-rata itu sekitar 200 juta per bulan. Mungkin itu saja rincian biaya dan pendapatan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai proposal bisnis yang telah kami buat, yang meliputi latar belakang bisnis kami dan juga lokasi, kemudian segmentasi pasar, analisis SWOT, dan juga manajemen operasional, dan tentu juga rancangan biayanya. Bulannya, yaitu Portside Cafe Resto adalah cerminan keindahan budaya Makassar yang hadir untuk memberikan kontribusi positif melalui pengalaman kuliner yang unik. Pembentukan Portside Cafe and Resto bertujuan mengembangkan sumber penghasilan, mewujudkan visi, dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas. Dengan lokasi strategis di Jalan Jalur Lingkaran Barat Tamalan Raya, kami berkomitmen menyajikan pengalaman kuliner istimewa dan atmosfer yang ramah. Portside Cafe and Resto melayani beragam segmen pasar, termasuk masyarakat umum, tenaga medis, pengendara, dan pelanggan bisnis. Portside Cafe and Resto bukan hanya tempat kuliner, melainkan juga komitmen kami terhadap kualitas, keragaman menu, dan pelayanan yang ramah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proposal bisnis
dari kelompok kami, kelompok 5, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.